Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di podcast kelompok Waalaikumsalam. kami, kelompok 5D, dalam melaksanakan tugas hari ketiga Agenda 2 Latsar CPNS BBPK Ciloto Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Jasmine Aisyah Ainuddin dari BBKK Surabaya, menjadi moderator untuk memandu jalannya podcast. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi mengenai penerapan nilai adaptif di instansi, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Khususnya bagaimana sih layanan kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang ini dapat tetap menjadi pilihan masyarakat melalui inovasi dan berbagai penyesuaian di era yang terus berubah. Seperti yang kita ketahui, RSUP Dr. Karya di Semarang memiliki posisi strategis ya sebagai rumah sakit rujukan nasional, juga rumah sakit pendidikan utama yang terletak di Jawa Tengah. Namun, dengan munculnya banyak rumah sakit swasta modern di Semarang, rumah sakit Dr. Karyadi pastinya harus terus berinovasi ya agar tetap dipilih bukan hanya karena kewajiban rujukan, tetapi karena kepercayaan dan juga kenyamanan yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, kali ini kita akan mengulik lebih dalam terkait hal tersebut. Telah hadir bersama kita Ibu Retno Wulandari Eskep Nurse, Kepala Ruang Rawat Inap Rajawali 3A RSUP Dr. Karyadi Semarang, yang akan berbagi pandangan dan juga pengalaman terkait penerapan nilai adaptif di unit kerjanya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Mungkin mari kita mulai perbincangannya, Ibu. Untuk membuka diskusi, Ibu bolehkah memperkenalkan diri secara singkat, termasuk tugas dan juga tanggung jawab sebagai Kepala Ruang Rawat Inap Rajawali 3A? Kepada Ibu Ratna dipersilakan. Terima kasih Mbak. Mbak siapa namanya lupa? Mbak Jasmine. Jadi, Bu, Ya, Mbak terima Jasmine. kasih. Nama saya Wulandari. Saya sudah bertugas menjadi kepala ruang sejak tahun 2019. Dan untuk saat ini saya menjadi kepala ruang D3A. Seperti itu singkat ya. Oke, Ibu, siap. Terima kasih Ibu Ratna atas perkenalannya. Selanjutnya, mungkin langsung kita mulai dengan beberapa pertanyaan ya, Bu. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin Ya, mau boleh silakan. Ya. dimulai. Baik, Ibu. Izin saya bertanya ya, Bu, terkait rumah sakit. Kan biasanya di rumah sakit pemerintah itu identik dengan waktu tunggu yang lama, terus birokrasinya juga sangat banyak. Nah, hal ini itu menimbulkan pasien yang akan masuk ke rawat inap tuh agak menunggu lama ya, Bu, dan dapat menimbulkan antrian yang panjang. Nah, bagaimana Rumah Sakit Karyadi, khususnya di ruang Raja Wali 3A, eh, melihat hal tersebut tuh bagaimana? Terus untuk menjadi tetap pilihan masyarakat itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Irnawa. Irnawa ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, Bu, Jadi, betul. secara umum di Rumah Sakit Karyadi itu memang apa namanya masyarakat itu melihat kalau di rumah sakit negeri itu antriannya panjang seperti itu ya. Tapi karena sekarang itu zamannya sudah canggih, jadi eh, di Rumah Sakit Karyadi itu sekarang sudah ada istilahnya untuk pendaftaran yang untuk fast track. Jadi itu sudah pasti. Jadi misalkan fast track itu pasien sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian nanti di rumah sakit itu hanya tinggal tindakan seperti itu. Salah satunya seperti itu. Kemudian untuk memangkas antrian-antrian yang panjang itu juga Rumah Sakit Karyadi eh, itu kan ada dulu antrian yang panjang itu kan eh, dari rumah sakit tidak pemberitahuan ya. Sekarang sudah ada pemberitahuan, ini antriannya sudah sampai segini, segini seperti itu. Jadi sehingga untuk pasien-pasien itu tidak hanya menunggu-nunggu aja, jadi sudah ada dari informasi dari rumah sakit. Sehingga nanti pasien di rumah itu kalau tidak seperti itu kita memberitahuan kepada pasien untuk absen, istilahnya untuk
menanyakan ke rumah sakit. Sekarang saya antrian ke berapa seperti itu. Seperti itu, Mbak. Selanjutnya, saya yang akan bertanya, Bu. Saya akan bertanya terkait Ya. uh, uh, kan kalau rumah sakit kan pasti ada secara organisasi pasti ada perubahan-perubahan itu. Nah, apakah di rumah sakit Dokter Karyadi ini ada nggak sih perubahan-perubahan yang sudah ditinggalkan terus ya yang akan dilakukan inovasi atau penyesuaian agar pasiennya ini tetap berdatangan dan tetap nyaman di rumah sakit itu, Bu? Ya, tentu saja ada, Mas. Jadi inovasi-inovasi di Karyadi itu banyak sekali. Jadi setiap ini diberlakukan untuk setiap CPNS. CPNS itu harus membuat inovasi-inovasi dan inovasi itu juga diterapkan di ruangan-ruangan. Jadi salah satunya biar pasien itu merasa nyaman ya, atau apa tadi? Iya, Ia tetap merasa nyaman dan tetap menjadi uh, sebagai rujukan gitu rumah sakit oh Karyadi. iya, iya. Jadi inovasinya banyak banget. Jadi kalau yang dulu itu pendaftaran tidak online, sekarang online itu inovasi juga kan. Kemudian yang dulu eh, apa namanya untuk rumah sakit itu tidak ada poliklinik malam, sekarang ada poliklinik malam. Kemudian dari IGD pun seperti itu, IGD yang dulunya full banget, banyak sekali pagi sampai malam itu sampai rumah IGD itu uyak-uyakan ya. Jadi itu kan membuat pasien merasa tidak nyaman. Nah, itu sekarang tidak lagi. Sehingga kalau dulu eh, pasien itu di IGD itu kadang-kala hampir sampai 100 gitu. Tapi sekarang nggak lagi karena ada kondisi-kondisi itu, ada inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Rumah Sakit Karyadi untuk DPJP, kemudian perawat, sehingga tidak pasien itu tidak di IGD lama. Jadi di IGD ada batasan waktu. Batasan waktunya adalah harus 6 jam itu harus keluar dari IGD seperti itu. Sehingga pasien dan keluarga yang menunggu merasa nyaman seperti itu. Itu inovasinya. Jadi sehingga IGD itu tidak seperti pasar seperti itu. Itu salah satunya. Dan inovasi-inovasi di karya itu banyak banget, Mas. Seperti itu. Salah satunya mengurai kenyamanan dari pasien itu salah satunya adalah mendaftar online sehingga tidak menunggu lama untuk antriannya. Kemudian yang di IGD salah satunya adalah seperti itu. Jadi pasien itu tidak lama di IGD sehingga langsung terurai, bisa langsung masuk ke ruangan seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, izin Bu, saya Lina. Saya izin bertanya tentang tadi kan strategi untuk pasien. Nah, untuk strategi Ibu sendiri, bagaimana Ibu mengatur khusus strategi untuk perubahan-perubahan ini kepada perawat-perawatnya seperti apa ya? Jadi, gimana cara Ibu supaya Putus-putus, pasien-pasien Mbak. oh, nah, ya Bu, saya ulang ya. Jadi Putus-putus. bagaimana? Nggak jelas katanya. Oh, Coba sebentar. diulang ya. Ya, jadi bagaimana strategi Ibu dalam menjaga para pegawai, para perawat tetap kompak terhadap perubahan-perubahan yang ada di Haryadi. Seperti itu ya. Jadi saya selalu memotivasi untuk staf-staf agar tidak istilahnya kalau di orang Jawa itu orang tidak terkaget-kaget. Jadi setiap saat di Rumah Sakit Karyadi itu kan ada istilahnya kayak rotasi pegawai seperti itu. Jadi tidak pegawai itu kalau sudah di satu ruangan
tidak bisa di zona nyaman di situ. Jadi mereka harus siap setiap saat ada perubahan itu mereka harus siap gitu. Jadi tidak boleh cengeng, kemudian tidak boleh apa namanya baper. Kalau misalkan ada rotasi, apakah saya di sini jelek ya? Kok saya dirotasi? Itu tidak ada. Jadi di rumah sakit Karyat itu semuanya harus siap. Rumah sakit Karyat itu rumah sakit yang dinamis, Mbak. Jadi setiap saat kita tidak tahu eh, apa sih program dari manajemen gitu. Misalkan dari program manajemen itu yang tahu kan manajemen ya. Jadi untuk staf-stafnya itu nanti akan dikasih tahu. Nah, pemberitahuannya untuk suatu program itu tidak dalam jangka waktu yang lama ya, dalam jangka waktu sekejap mereka harus siap. Sehingga mereka itu apapun harus siap seperti itu. Sehingga tidak ada eh, staf itu yang mengatakan, aduh nanti ya, tidak ada. Semuanya harus siap seperti itu. Jadi misalkan dipindah itu harus cepat untuk mengadaptasi di ruangan. Seperti itu Mbak. Kalau misalkan ya ada suatu perawat itu eh, misalkan di Raja Wali 3A. Raja Wali 3A itu kan memang semua kasus ada di situ. Tapi Mak Betul itu dia harus tiba-tiba dia harus eh, di apa namanya dirotasi ke ruang rawat jalan. Nggak boleh bilang aduh saya nggak bisa seperti itu. Semuanya harus siap, semuanya harus bisa seperti itu. Begitu Mbak. Ya, Pertanyaan terakhir, apa ya. harapan Ibu terhadap penerapan nilai adaptif bagi peningkatan layanan di Rumah Sakit Karyadi terkhusus Ruangan Raja Wali 3A? Harapan saya terhadap staf Raja Wali 3A, ya harapan saya teman-teman itu, ya ayo kalau kita mau berubah, kita berubah bersama. Jadi setiap perubahan, kalau tidak ada yang mendukung, maka tidak akan berubah. Tapi ya Alhamdulillah karena teman-teman yang ada di Raja Wali 3A ini eh, orangnya mau berubah. Jadi kita tidak istilahnya tidak berat-berat amat untuk melakukan perubahan. Jadi inovasi yang ada di ruangan Raja Wali 3A insya Allah akan berjalan dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Retno dan rekan-rekan sekalian atas penjelasan dan juga pertanyaan dan juga pengalaman inspiratif dari Ibu Retno yang sudah lama berkecimpung di pelayanan rumah sakit begitu nggih Bu yang telah Oke. dibagikan. Terima kasih. Mungkin izin saya sebagai moderator menyimpulkan podcast kita pada hari ini nggih Bu. Jadi untuk kesimpulannya itu Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi Dr. Karyadi Semarang ini tetap menjadi pilihan oleh masyarakat karena terus meningkatkan layanan melalui efisiensi antrean, kemudian digitalisasi, penambahan fasilitas, dan penguatan SDM dengan selalu memberi motivasi satu sama lain agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Walaupun pasti ada tantangan, tetapi bisa diselesaikan dengan nilai-nilai adaptif, mau berubah, dan juga terus melalui peningkatan. Itulah yang membuat Rumah Sakit Karyadi tetap menjadi pilihan. Begitu nggih, Bu? Baik, Iya, sekali lagi terima kasih Bu atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga wawancara ini dapat menjadi pembelajaran juga bagi kami sebagai CPNS dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan juga bermanfaat untuk Ibu dan mungkin rekan-rekan ke depannya. Demikian podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.